Selamat datang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan bab 1 dan bab 2 mengenai tinjauan tata kelola, struktur kepemilikan, dan faktor penentu tata kelola korporat yang disusun oleh kelompok C dari kelas C Tata Kelola Manajemen Risk. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rahmadina Kurnia Sapitri dengan NPM akhir 179. Lalu ada pilihan dari Fris Jagarini NPM 190, ada Faizah Mahdiah dengan NPM 193, dan Abel Dwi Pratiwi dengan NPM 229. Masuk ke bab 1 mengenai tinjauan tata kelola struktur kepemilikan. Dimulai dari latar belakang. Tata kelola korporat atau SIGI berawal dari teori keagenan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Agen bertanggung jawab atas keputusan kesejahteraan prinsipal, namun sering terjadi ketidakseimbangan informasi di mana agen itu telah lebih mengetahui kondisi perusahaan dibandingkan kondisi prinsipal. Nah, dalam dunia bisnis, hubungan prinsipal agen tidak hanya terjadi antara pemegang saham dan manajemen, tapi bisa antara kreditur dan manajemen, pemegang saham dan pengendali dan pemegang saham pengendali, pemerintah dan manajemen, karyawan dan manajemen, publik dan manajemen. Asimetri informasi dapat menyebabkan agen lebih mementingkan kepentingannya sendiri atau self-interest dibandingkan kepentingan prinsipal. Hal ini berpotensi memicu konflik kepentingan yang menyebabkan kegagalan korporatnya. Kita masuk ke bagian konflik. Yang pertama adalah konflik kreditur dan para pemegang saham. Konflik terjadi ketika manajer itu lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kesejahteraan pemegang saham. Bentuknya itu bisa berupa konsesi berlebihan, kelalaian kerja, ekspansi agresif, atau penyalahgunaan aset perusahaan. Nah, contohnya skandal Enron dan WorldCom, di mana manajemen ini memanipulasi laporan keuangan untuk menaikkan harga saham lalu menjualnya demi keuntungan pribadi. Saat skandalnya itu terungkap, saham anjlok, perusahaan bangkrut, dan merugikan investor. Hal ini menegaskan pentingnya tata kelola perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Lalu yang kedua adalah konflik kreditur dan pemegang saham. Konflik terjadi saat manajer berusaha mengalihkan kesejahteraan dari kreditur ke pemegang saham yang terjadi melalui 1. Pembayaran dividen berlebihan, substitusi aset, underinvestment atau menolak proyek bernilai positif hanya karena menguntungkan kreditur. 4. Claim dilution atau menerbitkan utang baru yang merugikan kreditur lama. Masuk ke materi selanjutnya mengenai definisi dan tata kelola korporat. Tata kelola korporat atau corporate governance adalah sistem yang mengarahkan mengendalikan perusahaan agar berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Definisi SIGI menurut berbagai sumber. Yang pertama, Cadbury Report pada tahun 1992 mengungkapkan bahwa sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Lalu yang kedua adalah OECD pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa SIGI adalah tata hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga, KNKG pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa struktur dan proses untuk mengelola perusahaan demi menciptakan nilai dan kesejahteraan pemegang saham secara berkelanjutan. Oke, dari perspektif teori keagenan, GSIGI mencegah konflik antara prinsipal dan agen melalui struktur, sistem, dan regulasi yang menyelaraskan kepentingan mereka demi keberlanjutan perusahaan. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia atau PUGKI pada tahun 2021 menetapkan 4 pilar tata kelola korporat untuk mendukung praktik Good Corporate Governance atau bisa disingkat GCG, yaitu 1. Perilaku beretika yang menjunjung kejujuran, fairness, dan independensi dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas, yang dimana kinerja harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan asli. Ketiga, transparansi, menyediakan informasi material yang sudah mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. 4. Keberlanjutan, yang mematuhi regulasi dan bertanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungannya. Pilar ini dikembangkan oleh asas tarif, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi, dan fairness. Pada pedoman sebelumnya dengan fokus lebih luas pada keberlanjutan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Selanjutnya, tinjauan prinsip-prinsip tata kelola menurut G20 OECD. Sejak dikeluarkan pertama kali di tahun 1999, prinsip-prinsip CG G20 Organization for Economic Cooperation and Development banyak dijadikan sebagai acuan masyarakat internasional dalam pengembangan corporate governance. Prinsip-prinsip tata kelola corporate OECD itu pernah diperbarui tahun 2024 dan pada tahun 2015 OECD bekerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam G20 kembali memperbarui prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut disebut G20 OECD Principle of Corporate Governance.
Terdapat 6 prinsip corporate governance dalam prinsip-prinsip CG G20 OECD. Prinsip pertama itu menjamin kerangka dasar corporate governance yang efektif. Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa kerangka corporate governance itu harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku dan mendukung terciptanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Prinsip kedua yaitu hak-hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan peran kunci kepemilikan saham. Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka tata kelola itu harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham dan menjamin perlakuan yang adil untuk seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham non-pengendali dan asing. Prinsip ketiga, investor, institusi, pasar modal, dan perantara lainnya. Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka tata kelola korporat itu seharusnya itu dapat menyediakan insentif yang tepat bagi semua pihak dalam rantai investasi serta mendorong pasar modal berfungsi sedemikian rupa agar berkontribusi terhadap penegakan good corporate governance. Prinsip 4, peranan pemangku kepentingan dalam corporate governance. Yang secara umum, prinsip ini menyatakan kerangka corporate governance itu mengakui hak pemangku kepentingan yang diatur dalam undang-undang atau perjanjian dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, keberlanjutan perusahaan dengan kondisi keuangan yang kuat. Prinsip kelima, keterbukaan dan transparansi. Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka kerja corporate governance itu harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal material yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola corporate. Dan prinsip yang keenam, tanggung jawab dewan. Prinsip corporate governance dari G20 OECD yang terakhir berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi perusahaan. Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka tata kelola corporate itu harus memastikan adanya pengarahan strategis dan pengawasan yang efektif terhadap direksi oleh dewan komisaris serta adanya akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip-prinsip dalam Pedoman Umum Governansi Corporate Indonesia PUGKI 2021. PUGKI 2021 itu terdiri dari 8 prinsip yang dibagi dalam 3 kelompok prinsip berikut. Untuk kelompok prinsip yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang mengatur organ-organ penyelenggara governansi corporate. Terdiri dari prinsip 1 sampai 3. Prinsip 1 yakni peran dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Prinsip kedua, komposisi dan remunerasi direksi dan dewan komisaris. Dan prinsip ketiga, hubungan kerja antara direksi dan dewan komisaris. Untuk kelompok prinsip yang kedua, prinsip-prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan dewan direksi dan komisaris. Terdiri dari prinsip 4 sampai 6. Prinsip 4 yakni perilaku etis. Prinsip 5, manajemen risiko dan pengendalian dan kepatuhan. Prinsip 6, pengungkapan dan transparansi. Prinsip yang mengatur penerima manfaat dari pelaksanaan governansi corporate. Terdiri dari prinsip 7 dan 8. Prinsip 7, hak-hak pemegang saham. Prinsip 8, hak-hak pemangku kepentingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat tata kelola bagi perusahaan dan pembangunan. Nah, manfaat tersebut itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata kelola korporat yang baik itu menghasilkan sistem keuangan yang baik pula. Sistem keuangan yang baik itu berhubungan dengan akses yang lebih mudah bagi usaha kecil menengah dan orang-orang tidak mampu terhadap jasa keuangan. Nah, untuk manfaat yang kedua itu adalah tata kelola yang baik akan meningkatkan akses pendanaan dari investor eksternal karena para kreditur pemegang saham publik percaya bahwa dana mereka itu akan digunakan sebagai mestinya dan imbal hasil yang diterima adalah wajar. Nah, untuk manfaat tata kelola yang ketiga itu adalah tata kelola korporat yang baik itu dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui manajemen yang lebih efisien, pemanfaatan aset yang lebih optimal, kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik, serta berbagai kewajiban lainnya yang meningkatkan
kemampuan dalam sebuah perusahaan itu menghasilkan laba. Baik, selanjutnya itu ada tinjauan struktur tata kelola di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas tentang perbandingan struktur satu dewan dan dua dewan dulu ya. Untuk struktur dewan itu terbagi menjadi dua model, yaitu sistem satu dewan dan sistem dua dewan. Nah, dalam sistem satu dewan ini terdapat satu Board of Director atau BOD yang terdiri atas direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif. Nah, di sini tuh ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, untuk kelebihan dari sistem satu dewan itu adalah pengambilan keputusan itu dapat dilakukan lebih cepat. Seluruh anggota dewan mempunyai akses langsung kepada seluruh informasi perusahaan yang sehingga seluruh dewan mengetahui kegiatan bisnis sehari-hari dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk kelemahannya yaitu kalau sistem satu dewan adalah ketergantungan yang tinggi pada CEO-nya. Tidak ada pemisah antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan. Nah, untuk sistem dua dewan itu terdiri atas dua dewan, yaitu Dewan Pengawas atau Supervisor Board, atau di Indonesia itu dikenal sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Pelaksana, atau juga bisa disebut sebagai Dewan Direktur atau Direksi. Nah, ada kelebihan dan kelemahannya juga. Kalau kelebihannya itu dua dewan ini adalah ada pemisah antara fungsi pengawasan dan pelaksanaannya. Sedangkan untuk kelemahannya itu sistem tersebut itu dewan komisaris itu tidak mempunyai akses secara langsung kepada seluruh informasi perusahaan sehingga tergantung pada informasi dari Dewan Direktur. Kita akan membahas tentang organ korporat atau RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, menurut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang PT, organ perseroan itu adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Nah, RUPS itu adalah organ tertinggi perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. Nah, di sini juga ada hubungan antara organ menurut Undang-Undang PT. Nah, Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan itu bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa sebuah perusahaan itu melaksanakan GCG. Dan Dewan Komisaris ini tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional, sedangkan direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola sebuah perusahaan. Ada tinjauan regulasi dan pedoman tata kelola di Indonesia. Yang pertama ada dari UU Pasar Modal dan juga PT. Pada awal tahun 1990-an, pasar modal di Indonesia diatur melalui surat keputusan Menteri Keuangan. Namun sejak tahun 1995, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Saat ini, peraturan tentang perseroan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur tata kelola perseroan, termasuk rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Perbandingan dengan UU sebelumnya, UU ini itu lebih lengkap, mendorong praktik tata kelola yang baik, dan lebih memahami kepentingan ekonomi makro dan juga mikro. Lalu yang kedua ada dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum tahun 2011, Bapepam mengawasi pasar modal dan juga lembaga keuangan di Indonesia. UU OJK tahun 2019 membentuk OJK menggabungkan fungsi Bapepam dan Otoritas Perbankan. Sejak krisis tahun 1998, OJK menerbitkan berbagai aturan tata kelola korporat termasuk POJK 21 tahun 2015. POJK 21 tahun 2015 ini menerapkan pendekatan Comply or Explain,
untuk tata kelola perusahaan terbuka mewajibkan kepatuhan atau penjelasan atas ketidakpatuhan terhadap pedoman tata kelola korporasi atau GIGIKO. Nah, di sini ada sejumlah aturan OJK yang terkait tata kelola perusahaan publik berdasarkan prinsip CG G20 atau OECD. Yang pertama yaitu mencakup semua prinsip. Lalu prinsip yang kedua berisi tentang hak-hak dan perlakuan adil terhadap pemegang saham. Prinsip yang ketiga tentang investor, institusi, pasar modal, dan perantara lainnya. Prinsip yang keempat tentang peran pemangku kepentingan. Prinsip yang kelima tentang pengungkapan dan transparansi. Prinsip yang keenam mengenai tanggung jawab dewan. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada dari peraturan untuk bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dengan meningkatnya kompleksitas risiko yang dihadapi bank, kebutuhan akan praktik Good Corporate Governance atau GCG juga semakin tinggi. GCG diperlukan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta nilai-nilai etika dalam industri perbankan. Pada tahun 2016, OJK menerbitkan peraturan OJK nomor 55 POJK 03 tahun 2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Selain itu, OJK juga mengeluarkan peraturan OJK nomor 6 POJK 3 tahun 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, serta peraturan OJK nomor 4 POJK 03 tahun 2015 tentang penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat. Yang keempat, ada peraturan untuk investor, institusi seperti asuransi, dana pensiun, serta manajer investasi. Pertumbuhan industri peransuransian yang pesat mendorong OJK untuk menerbitkan peraturan OJK nomor 2 POJK 05 tahun 2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian yang mencakup perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan penilaian kerugian asuransi, serta perusahaan konsultan aktuaria. Selanjutnya, pada tahun 2018 dan 2019, OJK juga menerbitkan aturan tata kelola untuk manajer investasi dan dana pensiun, menekankan pentingnya praktik GCG bagi investor institusi, mengingat kerentanan dana masyarakat terhadap penyalahgunaan. Selanjutnya, ada peraturan untuk BUMN. Untuk meningkatkan penerapan GCG di BUMN seiring dengan pembaruan hukum dan perkembangan dunia usaha yang dinamis, dilakukan penyesuaian terhadap keputusan Menteri BUMN nomor 117 tahun 2002. Penyesuaian ini diwujudkan melalui peraturan Menteri Negara, Badan Usaha Milik Negara nomor Per 01 tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang terakhir ada inisiatif tata kelola lainnya. Terdapat beberapa inisiatif penghargaan untuk perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama yaitu Annual Report Awards yang diselenggarakan oleh 7 institusi dipimpin oleh OJK untuk menilai tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan dengan bobot tata kelola korporat 40%. Lalu yang kedua ada Capital Market Awards yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2006, melibatkan tata kelola korporat dalam penilaian tahap kedua setelah rekam jejak perusahaan dinilai. Lalu yang ketiga ada IICD Corporate Governance Awards diselenggarakan oleh IICD sejak 2009 menggunakan SIGI Scorecard berdasarkan prinsip G20 OECD dan sejak 2012 menggunakan ASEAN SIGI Scorecard. Lalu yang keempat ada IICG Award Most Trusted Award diluncurkan pada 2001, diberikan kepada perusahaan terbuka dan BUMN berdasarkan Corporate Governance Perception Index versi IICG. Selanjutnya ada instrumen penilaian dan bukti empiris terhadap praktik tata kelola di Indonesia dan juga ASEAN. Yang pertama ada dari SIGI Watch, CLSA, dan Asian Corporate Governance Association menerbitkan SIGI Watch
sebuah survei tentang praktik tata kelola di 12 negara Asia Pasifik setiap 2 tahun sejak tahun 2002. Survei ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu penilaian perusahaan. CLSA menilai praktik tata kelola perusahaan-perusahaan besar di Asia berdasarkan disiplin, transparansi, independensi, tanggung jawab, dan kewajaran serta aspek lingkungan dan sosial. Lalu yang kedua, pada SigiWatch 2018, Indonesia berada di tingkat ke-10 dari 12 negara dengan skor 52. Indonesia menempati peringkat yang lebih baik dalam transparansi dan kewajaran, tetapi lebih rendah dalam disiplin tanggung jawab. Lalu penilaian kedua dari SigiWatch yaitu penilaian sistem tata kelola. ACGA menilai sistem tata kelola suatu negara dengan menganalisis peran pemerintah, investor, institusi, media, dan masyarakat sipil dalam mendorong praktik tata kelola yang baik. Yang kedua, dalam SigiWatch tahun 2018, Indonesia berada di peringkat terakhir dari 12 negara. Indonesia mendapat peringkat rendah dalam tata kelola pemerintahan, kapasitas regulator, dan penegakan dan aturan tata kelola korporat. Dan yang terakhir, peringkat Indonesia lebih baik dalam peran media dan masyarakat sipil, serta praktik pengungkapan dan tata kelola korporat, tetapi masih tertinggal dalam kualitas standar dan praktik akuntansi dan audit serta keaktifan investor institusi. Yang kedua ada dari ASEAN Corporate Governance Scorecard. ASEAN Sigi Scorecard digunakan untuk mengukur kepatuhan perusahaan terbuka di ASEAN terhadap pedoman tata kelola terbaik berdasarkan standar internasional, terutama prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh G20 OECD. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, hak-hak para pemegang saham, lalu yang kedua, perlakuan setara terhadap para pemegang saham, yang ketiga, peran para pemangku kepentingan, yang keempat, pengungkapan dan transparansi, dan yang kelima, tanggung jawab dewan. Dikembangkan pada tahun 2010 dengan melibatkan pakar dari 6 negara ASEAN. Penilaian dimulai pada tahun 2011. Pendanaan awalnya didukung oleh ASEAN Development Bank hingga tahun 2013. Setelah itu, pembiayaan diserahkan kepada masing-masing negara. Di Indonesia, IACD ditunjuk sebagai badan pemeringkat domestik dan sejak tahun 2016 melakukan penilaian secara mandiri. Publikasi hasil penilaian baru dilakukan tahun 2012. Selanjutnya masuk ke materi bab kedua, yaitu faktor penentu tata kelola korporat. Dengan dilatar belakangi, penerapan tata kelola korporat berbeda di setiap perusahaan. Nah, itu tergantung pada kepemilikan dan faktor lainnya. One size does not fit all. Struktur kepemilikan dapat meningkatkan risiko eksplorasi aset sehingga transparansi kepemilikan itu bisa menjadi penting loh. Selain itu, faktor yang mempengaruhi praktik dan tata kelola perusahaan Indonesia perlu dipahami berdasarkan studi EBS. Struktur kepemilikan piramida memungkinkan para pemegang saham pengendali memiliki hak kendali lebih besar daripada hak arus kas, yang meningkatkan resiko eksplorasi aset perusahaan demi kepentingan PSP. Hal ini tuh bisa berdampak negatif pada nilai perusahaan, tapi bisa juga meningkatkan resiko kredit. Namun, kepemilikan piramida juga memberikan banyak manfaat seperti akses pendanaan internal, bunga pinjaman lebih rendah karena dapat signifikan. Transparansi ini memiliki kepemilikan yang sangat penting untuk melindungi para pemegang saham. Pengungkapan struktur kepemilikan. Menurut prinsip 2 subprinsip OECD 2015, struktur modal maupun pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu mempunyai pengendalian, yaitu hak kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya, yaitu hak arus kas, perlu diungkapkan. Adanya struktur piramida cross shareholdings dilarang dalam UU Perseroan terbatas, serta saham dengan hak suara terbatas dapat mengurangi kemampuan pemegang saham minoritas untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. Keberadaan perjanjian pemegang saham itu juga dapat menyebabkan kelompok pemegang saham tertentu dengan kepemilikan saham masing-masing yang relatif kecil dapat bertindak
sebagai pemegang saham mayoritas atau pemegang saham dengan suara terbesar. Perjanjian pemegang saham tersebut dapat mengatur berbagai hal yang dapat mengubah kemampuan pemegang saham dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan. Oleh karenanya, keberadaan struktur modal dan perjanjian pemegang saham tersebut perlu diungkapkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur kepemilikan perusahaan terbuka di Indonesia. Cukup lazim perusahaan terbuka di Indonesia itu memiliki beberapa pegangan saham legal dengan kepemilikan yang cukup besar, yaitu adalah 5%. Dan sangat sedikit perusahaan terbuka di Indonesia yang dapat dikategorikan itu sebagai widely held corporation, yaitu perusahaan dengan kepemilikan terbesar atau tidak ada pemegang saham pengendali. Untuk sebagian besar pemegang saham itu yang pemegang saham legal dalam sebuah perusahaan terbuka di Indonesia itu adalah perseroan terbatas yang bukan perusahaan terbuka, itu sebesar 64,1%. Hanya 3,5% perusahaan terbuka yang langsung dimiliki oleh individu atau keluarga, dan 6,7%-nya itu dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya ada pengaruh struktur kepemilikan dan faktor-faktor lainnya terhadap praktik tata kelola korporat perusahaan terbuka di Indonesia. Di sini yang pertama ada struktur kepemilikan. Faktor dalam struktur kepemilikan yang berpengaruh terhadap tingkat penerapan tata kelola ada 4. Yang pertama yaitu hak arus kas. Kepemilikan pemegang saham pengendali yang tinggi berkolerasi negatif dengan penerapan tata kelola yang baik. Lalu yang kedua, selisih hak kendali arus kas. Selisih besar meningkatnya resiko ekspropriasi seharusnya mendorong tata kelola yang kuat, namun lemahnya penegakan hukum di Indonesia menghambatnya. Yang ketiga, keberadaan pemegang saham besar. Beberapa pemegang saham besar menciptakan check and balance, meningkatkan tata kelola. Namun, efek ini berkurang jika satu pemegang saham dominan. Dan yang keempat, ada identitas pemegang saham pengendali. BUMN cenderung memiliki tata kelola lebih baik. Perusahaan dengan pemegang saham pengendali asing lebih baik daripada yang domestik. Ketidakjelasan kepemilikan terkait dengan tata kelola yang buruk. Selanjutnya ada faktor-faktor lainnya. Di sini ada 5 faktor lagi. Yang pertama yaitu besaran perusahaan. Perusahaan besar menghadapi masalah keagenan yang lebih kompleks, mendorong penerapan tata kelola yang lebih canggih karena sumber daya dan pengawasan yang lebih besar. Lalu yang kedua, kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik memungkinkan penerapan tata kelola yang lebih baik dan berfungsi sebagai sinyal positif bagi investor. Yang ketiga, potensi pertumbuhan. Tinggi pertumbuhan membutuhkan pendanaan eksternal sehingga mendorong penerapan tata kelola yang baik untuk menarik investor. Lalu yang keempat, ada intensitas aset berwujud. Proporsi aset tak berwujud yang tinggi membutuhkan tata kelola yang kuat untuk mencegah pengalihan atau pengelolaan yang buruk. Dan yang terakhir ada multiple listing. Perusahaan yang terdaftar di lebih dari satu bursa efek cenderung memiliki praktik tata kelola yang lebih baik karena regulasinya yang lebih ketat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.